Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dalam pelajaran sejarah Indonesia kelas 10 dengan judul bab proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Untuk judul topik, teori-teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Tujuan pembelajaran: pertama, siswa dapat menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Dua, siswa dapat menjelaskan proses Islamisasi di Indonesia. Kompetensi dasar 3.7 yakni menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Judul bab: proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Perkembangan agama Islam sendiri di Nusantara dapat dibagi menjadi 3 fase. Pertama, singgahnya pedagang-pedagang Islam di pelabuhan Nusantara. Di antaranya didapat sumber yaitu berita luar negeri dari China. 2. Adanya komunitas-komunitas Islam di berbagai daerah. Sumbernya yaitu berita-berita asing dan makam-makam Islam. 3. Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia terdapat 3. Pertama, teori Gujarat yang berasal dari India. 2. Teori Persia dan teori Mekah. Teori Gujarat atau dari India disampaikan atau terkenal dikemukakan oleh Snouckhuijendijk. Dia merupakan seorang kebangsaan Belanda yang meneliti mengenai perkembangan Islam di Indonesia. Dan G. Pinnapel. Agama Islam berasal dari Gujarat atau India dan masuk melalui jalur perdagangan. Buktinya diantaranya ditemukannya batu nisan Sultan Malik al-Saleh atau yang merupakan sultan pertama dari kerajaan Samudra Pasai yang berangkat tahun 1297 Masehi. Kedua, teori Persia disampaikan oleh Husain Jayadiningrat. Islam yang masuk ke Indonesia diperkirakan adalah Islam yang berasal dari Persia atau yang kini dikenal dengan negara Iran. Islam sendiri diyakini dibawa oleh para pedagang Persia mulai sekitar abad ke-13 Masehi. Dengan bukti pertama adanya yang dianggap sebagai paham Syiah. 2. Peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura yang merupakan upacara tabut untuk memperingati wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib di Sumatera Barat, Jambi, dan sekitar Bengkulu. 3. Penulisan huruf Arab Jawa atau Arab Pegon. Di antaranya di samping terdapat gambar saat upacara tabut dan juga foto Husain Jayadiningrat. 3. Teori Makkah disampaikan oleh Buya Hamka dan J.C. van Leur. Buya Hamka yang merupakan cendekiawan muslim dari Indonesia dan van Leur yang merupakan akademisi dari Belanda. Di samping terdapat sebuah komplek makam yang diduga merupakan makam dari Siti Fatimah binti Maimun. Gambar di samping merupakan bukti dari adanya masuknya Islam melalui teori Makkah. Pertama, perkampungan Islam yang ditemukan di Pantai Baru sekitar Sumatera Barat. Kedua, terdapat mazhab Syafi'i, yaitu yang dikembangkan oleh kerajaan Perlak dan Samudra Pasai. Ketiga, makam Fatimah binti Maimun yang berangkat tahun 1082 Masehi di sekitar Gresik. Bukti dari luar negeri mengenai masuknya Islam ke Nusantara terdapat tabel-tabel berikut. Nah, itu diantaranya pertama, Marco Polo merupakan pedagang dari Venesia masuk ke Nusantara sekitar tahun 1292 Masehi di Perlak, Sumatera. Penduduknya sudah menurut Marco Polo, di Perlak, Sumatera penduduknya sudah menganut agama Islam. 2. Ibnu Battuta tahun 1345 Masehi. Menurutnya utusan kerajaan Delhi yang mampir ke Samudra Pasai mayoritas beragama Islam. 3. Mahwan 1400 Masehi. Menurutnya sudah banyak saudagar Islam yang tinggal di pantai utara Jawa. 3. Dari Tibet diperkirakan tahun 632 Masehi. Menurutnya banyak mubalik yang datang ke Kumari atau yang sekarang dikenal Sumatera Utara. 5. Tom Pires merupakan pedagang dari Portugis. Menurutnya Pelabuhan Malaka ramai dikunjungi oleh para pedagang
dari barat seperti Kairo, Mekah, Aden, Gujarat, dan lain-lain, serta pedagang dari timur seperti Siam, Pahang, Campa, serta pedagang dari Nusantara sendiri, diantaranya dari Tanjung Pura, Bangka, dan lain-lain. Ibnu Khordadbeh sekitar tahun 844 hingga 848 Masehi. Menurutnya, kerajaan Sribusa atau yang dikenal Sriwijaya di bawah kekuasaan Raja Zabag menguasai jalur perdagangan dan berhubungan dengan pedagang-pedagang dari China, India, Arab, dan Persia. Saluran penyebaran Islam pertama melalui perdagangan. Menurut Tom Pires, pada abad ke-7, saudagar Portugis berpendapat bahwa terdapat pedagang Nusantara dan Gujarat yang saling berinteraksi. 2. Perkawinan. Setelah berdagang, para pedagang menetap dan mengawini gadis-gadis setempat. Contoh perkawinan antara Kertabumi, Raja Brawijaya V, raja dari Majapahit dengan Putri Campa yang merupakan keturunan Sunan Ampel. 3. Melalui jalur pendidikan. Didirikannya berbagai pondok pesantren, diantaranya pondok pesantren Sunan Giri yang gambarnya masih bisa kita lihat hingga sekarang. 4. Tasawuf, yang merupakan ajaran ketuhanan yang bercampur mistisme atau bersifat magis, masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dan berkembang sekitar pada abad ke-17. 5. Jalur dakwah dilakukan oleh Wali Songo. Wali Songo yaitu orang yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Wali Songo sendiri diantaranya pertama Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Ada dua kelompok Wali Songo dalam melakukan dakwahnya. Yang pertama, kelompok dakwah Islam Putihan atau garis keras. Yang kedua, kelompok dakwah Islam Abangan atau yang lembut. Dakwah Islam Putihan diantaranya ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, dan Sunan Derajat. Untuk dakwah Islam Abangan diantaranya Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Sebagai catatan, Wali Songo tidak berdakwah dengan periode yang sama, melainkan berbeda-beda. Terdapat 5 periode dalam penyebaran Islam oleh Wali Songo, namun satu sama lain memiliki keterkaitan erat, karena bila tidak dalam ikatan darah juga terdapat dalam hubungan guru atau murid. Untuk golongan penerima ajaran Islam dapat dilihat dalam peta konsep berikut. Di antaranya terdapat 2 golongan, yaitu terdapat golongan elit dan golongan masyarakat rendahan. Untuk golongan elit terdiri dari para raja, bangsawan, dan penguasa-penguasa lokal. Untuk golongan masyarakat rendahan diantaranya yaitu para pedagang Islam. Sekian, terima kasih pada Simulek, tim workshop bahan ajar sejarah SMA Terbuka Jawa Barat.